Papa, tolong jangan terlalu keras pada Zain. Kasihan putra kita. Dia seperti orang linglung, ucap Laila khawatir. Biarkan saja Ma. Biar dia tahu rasa. Biar lain kali dia nggak gegabah, jawab Laskar. Kemudian pria ini pun memutuskan kembali ke ruang kerjanya. Untuk melanjutkan Zoom meeting yang tertunda. Tak dipungkiri, bahwa hatinya sendiri juga terluka, sedih. Karena telah menyakiti sang putra. Namun, Laskar hanya ingin sang putra lebih menghargai sebuah hubungan daripada mengkel-mengkel tidak jelas begitu. Zain keterlaluan. Harusnya dari awal dia tidak gegabah. Laila sendiri saat ini hanya bisa duduk pasrah. Ingin rasanya ia mempertemukan mereka sekarang. Namun, sekali lagi, apa yang dikatakan sang suami adalah benar. Zain harus memantapkan hatinya terlebih dahulu. Baru mereka akan menginginkannya bertemu dengan Zi. Meskipun begitu, Laila juga tidak yakin kalau Zi bakalan mau menemui Zain. Laila tidak yakin jika Zi mau kembali lagi pada sang putra. Mengingat Zi sendiri juga memiliki pendirian yang teguh perihal pilihannya. Ada apa Ma? Kenapa Mama sedih begitu? Terdengar ucapan seseorang dari belakang sofa di mana Laila saat ini berada. Era, abangmu tadi datang, jawab Laila sembari memijat keningnya. Abang, datang, mau ngapain lagi Ma? Safira terlihat sedikit kesal. Dia menginginkan mantan istrinya. Abangmu sudah tahu kalau kakak iparmu mengandung. Ucap Laila, terdengar lemah. Terdengar sedih. Abang tahu Kak Zi hamil. Dari mana? Tanya Safira heran. Sebab yang tahu Zi hamil hanya keluarganya dan juga dirinya. Entah, tapi Mama sama Papa nggak ada kasih tahu dia. Laila kembali memijat pelipisnya. Entahlah, kepalanya serasa mau pecah saja. Safira menatap Lutfi yang saat ini hanya diam memerhatikan dirinya dan sang mama. Lalu dari tatapan tersebut, Lutfi yakin jika sang istri pasti mencurigainya. Bukan aku Bun, demi Tuhan, ucap Lutfi sembari mengacungkan dua jari kepadanya. Bukan dia Ma, lalu siapa ya? Mereka bertiga terlihat berpikir. Saling menatap, saling menerka. Siapakah gerangan yang memberitahu Zain kalau Zi mengandung buah hati mereka? Di sisi lain, Zi telah memantapkan hatinya untuk membesarkan buah hatinya sendiri. Tanpa campur tangan siapapun, Zi hanya tidak ingin merepotkan siapapun. Tidak ingin berhutang budi pada siapapun. Namun, itu tidak jadi pergi ke luar negeri. Karena ia yakin keluarga mantan suaminya akan jauh lebih mudah menemukannya. Melacak kemana ia pergi dengan paspor dan kartu identitas miliknya. Apalagi saat mengingat betapa mudahnya mereka menemukannya setelah 4 bulan menghilang dari Jakarta. Tak ingin mengulang kesalahan yang sama. Akhirnya Zi pun memutuskan untuk pergi ke pelosok daerah. Zi rasa, daerah seperti itu akan jauh lebih aman dibanding perkotaan saat ini. Semalaman untuk ia mulai mencari daerah mana yang cocok untuk ia gunakan sebagai tempat untuk bersembunyi. Lalu, ia teringat salah satu temannya dulu, yang bekerja dengannya di sebuah rumah sakit. Lalu ketika beliau menikah, ia ikut sang suami pulang ke kampung halaman. Kini wanita itu tinggal di sebuah kampung dan bekerja di sebuah puskesmas di daerah suaminya tersebut sebagai bidan. Apakah sebaiknya aku ke sana aja? Tanya Zizi pada dirinya sendiri. Zizi diam sesaat, lalu ia pun mencari buku harian di mana dia biasa menulis sesuatu di sana. Barangkali ia masih menyimpan alamat bidan tersebut. Tak apalah di pelosok, yang penting aku bisa tenang membesarkan mereka. Ya Tuhan, tolong bantu hamba. Bagaimanapun perjalanan hidup ini aku percaya, tidak akan pernah terjadi tanpa kehendakmu. Aku percaya, Engkau adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku yakin, semua pasti akan baik-baik saja. Ucap Zi sembari terus mencari alamat seseorang yang pernah menjadi sahabatnya dulu. Beruntung, alamat itu masih ada di buku tersebut. Yes, alhamdulillah. Ucap Zi ketika menemukan alamat yang ia cari. Tak menunggu waktu lagi. Zi pun segera menghubungi sang sahabat.
Barangkali mau menampungnya untuk sementara waktu. Setidaknya sampai ia mendapatkan pekerjaan. Atau memiliki pekerjaan. Lagi-lagi Zi mendapatkan nasib yang cukup baik. Sang sahabat dengan senang hati menerimanya. Bahkan beliau juga siap mencarikan tempat tinggal untuk Zi. Zi bahagia. Zi tersenyum. Karena sahabatnya ini juga siap menjemputnya di Bandara Juanda dan membawanya ke tempat di mana beliau berada. Tak menunggu waktu lagi, Zi segera bersiap dan memesan taksi. Namun sebelum itu, dia harus memastikan bahwa para pekerja yang bekerja di dalam rumahnya sudah terlelap terlebih dahulu. Pria yang terlibat tabrakan dengannya kini sudah sadar. Namun Vita memilih pulang dan meminta asisten rumah tangganya untuk menjaga pria tersebut. Bukan tidak mau bertanggung jawab, tetapi wanita ini harus menjemput sang kekasih di bandara. Ya, Zain memintanya untuk menjemput di bandara. Tentu saja ini sangat membuat Vita bahagia. Karena Zain yang biasanya cuek dan tak ingin berdekatan dengannya, tiba-tiba saja membutuhkannya. Bukankah ini sesuatu yang sangat Vita tunggu? Abang, panggil Vita manja, seperti seorang adik pada kakaknya. Vita berlari kecil merentangkan tangan, menyambut Zain dengan penuh sukacita. Namun, Zain hanya tersenyum malas. Entahlah, semangatnya langsung kendor ketika melihat wanita yang ia gadang-gadang sebagai cinta. Sejatinya ini, abang sudah makan? Tanya Vita manja. Belum, tapi abang gak ingin makan apapun. Saat ini aku mau bicara sesuatu. Jawab Zain langsung pada pokok inti dari pertemuan mereka kali ini. Membicarakan sesuatu. Apa sesuatu itu sepertinya penting. Vita melirik dengan senyuman super manja. Ya, sangat penting Fit. Bahkan lebih penting dari apapun. Jawab Zain jujur. Vita menatap Zain dengan tatapan heran. Bagaimana tidak? Zain yang awalnya di telepon tadi begitu manis. Kini berubah lagi sifatnya. Begitu masam dan serius. Abang mau ngomong apa sih? Penasaran Vita, ucap wanita cantik itu. Duduk dulu, pinta Zain mempersilakan sang pacar untuk duduk terlebih dahulu di sampingnya. Vita pun duduk di samping Zain dan menatap kekasihnya itu dengan tatapan penuh rasa penasaran tentunya. Ada apa bang? Tanya Vita tak sabar. Sebelumnya abang minta maaf. Zain melihat Vita sekilas, lalu melanjutkan ucapannya lagi. Karena abang, nggak jujur sama kamu. Kali ini Zain memberanikan diri menatap Vita. Vita pun sama, lalu ia pun bertanya, abang bohong soal apa? Tanya Vita harap-harap cemas. Abang harap, kamu tidak marah. Tapi abang ingin kita putus aja Fit. Abang nggak pantas buat wanita sebaik kamu. Abang ini orang hina dan bodoh Fit. Maafkan abang, ucap Zain. Tatapan matanya terlihat sayu. Seakan ia ingin menyampaikan pada Vita bahwa hatinya saat ini sedang kacau. Sedang galau. Sedang goyah. Putus. Memangnya salah Vita apa bang? Mata Vita berkaca-kaca. Bukan kamu yang salah Fit, tapi abang. Abang yang salah. Abang yang bohong saat ini. Abang dari awal, ucap Zain lagi. Kali ini suasana tegang kembali terasa. Apalagi ketika Zain mengeluarkan dompetnya dan menyerahkan sebuah foto pada wanita itu. Ini apa bang? Tanya Vita. Tangannya terlihat gemetar ketika mengambil foto itu dari tangan Zain. Itu adalah foto istri abang dan dia sekarang sedang mengandung anak abang. Jawab Zain jujur. Vita diam terpaku. Dia tiba-tiba saja ulu hatinya serasa sakit yang teramat sangat. Wanita cantik ini menatap sang pria, seakan tidak percaya bahwa pria yang ia ketahui tidak pernah berbohong, kini tiba-tiba memberinya kejutan yang menyakitkan. Sebuah kebohongan yang tak bisa diterima. Sebuah kebohongan yang sangat menyakitkan. Sebuah kebohongan yang tidak akan mampu diterima oleh hati wanita manapun. Di mana istri abang sekarang? Tanya Vita pelan. Masih berusaha sabar. Dia pergi ninggalin abang. Karena dia tahu kalau abang mau balikan sama kamu. Jawab Zain jujur.
Vita memejamkan mata, menyadari betapa ia telah menyakiti hati wanita lain. Sesuatu yang sangat ia hindari. Namun ternyata, sesuatu itu tanpa ia sadari, ia telah melakukannya. Jadi dia pergi karena Vita. Sudah kubilang, ini bukan salahmu. Ini salah abang yang. Zain menatap Vita yang beranjak dari tempat duduknya. Lalu, menunggu wanitanya ini mengungkapkan keputusannya perihal masalah ini. Vita duduk kembali, lalu menyerahkan foto itu pada Zain. Diam, tapi dalam hatinya, Vita tak ingin mengalah. Vita menghapus kasar air mata yang sempat menetes. Lalu ia pun berkata, tapi aku nggak ingin mengalah apapun yang terjadi. Zain pun terkejut dengan ucapan itu. Tentu saja ia tidak menyangka bahwa seorang Vita bisa seegois itu. Maksudmu, terserah abang. Tapi Vita nggak mau putus. Kalau perlu kita temui istri abang. Pokoknya Vita maunya nikah sama abang titik. Ucap Vita seraya melangkah meninggalkan Zain. Wanita ini tak mampu lagi menahan rasa sakit yang ada di hatinya. Kebenciannya langsung menggunung pada Zain. Namun, ia juga cinta. Cinta pada pria itu. Vita tak ingin kehilangan Zain. Tak ingin kehilangan pria itu untuk kedua kali. Apapun yang terjadi. Zain diam terpaku. Ternyata bicara dan berdiskusi dengan Vita tak semulus bayangan. Berurusan dengan Vita, ternyata jauh lebih menyusahkan dibanding dengan Zi, mantan istrinya. Vita memiliki tingkat keegoisan yang cukup tinggi. Lagi-lagi, Zain hanya bisa terdunduk lemas. Sungguh, dia tidak menyangka bahwa saat ini dia sedang berada di antara dua hati. Dua hati milik wanita yang ia cintai. Tidak mau ia pilih. Waktu itu, Zi begitu dewasa. Mengalah demi kebahagiaannya. Tanpa banyak bicara, tanpa mengancam, tanpa menyakitinya. Bahkan Zi tersenyum ketika berbicara perpisahan dengannya. Padahal Zain tahu, jika keputusan itu pasti sangat menyakitkan baginya. Namun Zi begitu legowo, begitu mengerti dirinya. Kini Zain kembali tertampar oleh kenyataan. Bahwasanya, wanita yang dibutuhkan olehnya seperti Zi yang dewasa. Bukan Vita yang manja dan egois. Di sisi lain, rasa rindu seorang ibu kepada anak perempuannya, Laila pun memutuskan membuka CCTV dari ponselnya yang diam-diam emang Laskar pasang di area rumah Zizi. Laskar memang tidak percaya sepenuhnya kepada anak buahnya yang berjaga di sana. Ia lebih percaya pada kecanggihan teknologi itu. Sebab menurutnya mereka tidak mungkin berbohong. Di dalam CCTV tersebut, Zi terlihat mencurigakan. Seperti ingin kabur. Dengan cepat, Laila pun menelpon para penjaga untuk memperingatkan perketat penjagaan agar Zi tidak kabur. Bagaimana Pak? Tanya Laila pada suaminya. Zizi masih ada di sana Ma. Papa sudah perintahkan seluruh anak buah kita bergantian menjaganya. Jawab Laskar, sesuai perintah yang sudah ia keluarkan. Laila terus meremas jari-jarinya. Khawatir ia takut kalau sampai Zizi kabur dan membawa kedua cucu mereka. Bukan apa, Laila hanya tidak mau mereka bertiga menderita. Masalah Zain gila, biarkan saja. Yang penting keamanan mereka tetap terjaga. Kesehatan mereka tetap terjaga. Laila tidak mau kalau sampai terjadi hal yang tidak diinginkan kepada mereka bertiga. Percaya sama Papa Ma. Tidak akan terjadi apa-apa dengan mantu dan cucu kita. Soal Zain, kita lihat saja. Sebesar apa cintanya pada anak dan istrinya. Kalau dia masih seperti itu, jangan harap dia bisa bertemu dengan mereka. Biar tahu rasa, sudah pernah kehilangan kok masih bodoh, jawab Laskar kesal. Benar saja, saat ini seluruh pegawai yang menjaga Zi tidak ada yang tertidur satupun. Mereka siap dan sigap menjaga Zizi. Menjadi benteng untuk wanita itu. Agar tidak tersakiti lagi oleh putra bodoh mereka. Kalian kenapa sih? Nggak ada yang tidur. Aneh banget dah, ucap Zizi kesal pada beberapa orang yang saat ini sedang berdiri mengelilinginya.
Maaf Non, malam ini Tuan sama Nyonya ingin melihat kami bersama Anda. Jawab salah satu dari mereka asal. Hah, tapi kan kalian nggak harus nungguin aku begini juga kan? Jawab Zizi kesal. Nggak apa-apa Non. Pokoknya apapun yang Non mau, kami siap melayani, ucap wanita yang selama ini membantu Zi melakukan apapun. Zizi melirik satu persatu orang-orang menyebalkan ini. Rasanya ingin sekali menembak satu persatu dari mereka. Niatnya tadi hanya memastikan apakah mereka sudah terlelap. Bukan masuk ke dalam perangkap seperti ini. Keesokan harinya, semalaman utuh Laila tidak bisa tidur. Pikirannya tak tenang. Terus memikirkan Zi dan juga calon cucunya. Rasa iba menggerus perasaan wanita ini. Sebab mau disangkal seperti apapun, dia pernah berada di posisi Zizi. Pernah terhempas seperti Zi. Pernah tidak diinginkan seperti Zi. Namun, ia tidak dendam. Meskipun sempat marah, ia tidak melunturkan sedikit pun cintanya untuk Laskar, meskipun ia pernah dikhianati. Laila tetap diam di tempat. Dan lihatlah sekarang. Ia pemenangnya. Dialah yang bisa meluluhkan pria angkuh itu dengan cintanya. Dengan kasih sayangnya. Dengan kesetiaannya menunggu. Laila ingin memberikan nasihat itu kepada Zi. Sesuai dengan cara yang pernah dia tempuh. Sesuai dengan cara yang dia tempuh untuk meluluhkan hati pria berkepribadian labil itu. Dan kali ini, Laila sangat yakin. Jika Zi bersabar sedikit lagi, dia pasti bisa mendapatkan Zain kembali datang mencarinya. Zi hanya perlu menunggu. Zi hanya perlu berdoa. Pasti semua akan baik-baik saja. Laila sebagai ibu sekaligus wanita yang mengerti betapa sedihnya Zain ketika tahu bahwa dia akan menjadi seorang Yah. Kesedihan pria itu bukanlah pura-pura. Laila tahu, Zain pasti sangat menyesal. Ingin merealisasikan keinginannya itu. Laila pun mengajak Safira untuk ke Lombok. Tentu saja untuk membujuk dan mendoktrin wanita itu. Agar tetap berada di tempat. Dan jangan mengalah dengan apa yang sudah ditakdirkan untuknya. Zain tidak putus asa. Ia tetap mendesak Vita agar mau melepaskannya. Malam ini, Zain kembali menemui Vita. Hendak merayu wanita itu agar bisa mengerti dirinya. Namun Vita adalah Vita, wanita yang enggan mempermainkan sekaligus enggan dipermainkan. Baginya komitmen adalah komitmen, tidak bisa diingkari. Terlebih hanya keputusan sepihak. Abang pikir aku peduli, ucap Vita cuek. Fit please, kita berada di dalam hubungan yang tidak sehat. Untuk apa dipertahankan, bujuk Zain serius. Siapa yang bilang hubungan kita nggak sehat? Abang bilang aja sama istri abang, kalau abang mau nikah lagi. Gampang kan? Jawab Vita tak mau kalah. Mendengar jawaban egois Vita, tentu saja membuat Zain kesal. Rasanya menyesal dia pergi mendatangi Vita. Tujuannya adalah membuat wanita ini mengerti alasannya ingin putus. Tetapi malah sebaliknya, wanita ini tetap kekeh pada pendiriannya. Tak ingin emosinya memuncak, Zain pun memilih meninggalkan Vita sendirian diri di rumah itu. Zain malas berdebat, sedangkan Vita tak kurang akal. Ia pun meminta seseorang untuk melacak siapa sebenarnya wanita yang saat ini Zain akui sebagai istri sekaligus sebagai calon ibu dari bayinya. Vita benar-benar tak mau mundur. Wanita ini enggan kembali kalah dengan takdir. Ia ingin tetap memperjuangkan apa yang ia yakini sebagai takdir. Vita ingin membuat pria yang ia cintai itu menjadi miliknya. Tak peduli aral apapun yang siap menghadangnya, yang Vita inginkan hanyalah Zain, ya pria itu. Vita tak ingin kehilangan pria itu. Apapun yang terjadi,